Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia Cuat Group, selalu tune in di channel Ian Subianto. Berbagai inspirasi positif, motivasi, edukasi, dan berbagai hal-hal yang positif lainnya. Selalu ingat, like, share, and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cuat Consulting, pada masa-masa sekarang ini tentu bisnis ingin sekali tetap bertahan dengan sangat baik, sangat settle luar biasa. Dan pada kali ini saya akan bahas tentang bagaimana ketika kita harus melakukan sebuah inovasi, kreativitas harus dituangkan dalam bisnis, tetapi dengan bagaimana menggunakan biaya yang sangat-sangat ringan. Dalam konsep membuat inovasi, tidak selalu harus melakukan sesuatu yang mahal. Salah satunya, pada waktu lalu saya pernah bekerja di satu perusahaan food industry, ya. Di perusahaan food itu yang cukup besar, saya mengunjungi salah satu tempat di perusahaan kembang gula atau perusahaan permen. Apa yang dilakukan? Setiap perusahaan permen yang keluar dari mesin itu ternyata tidak semuanya terbungkus dengan rapi. Bahkan ada dalam proses pembungkusan atau di packing permen yang kecil-kecil, ternyata bungkusnya sudah dilas dengan baik tetapi tidak isi permennya. Kalau produksi kembang gula atau permen ini sampai dengan konsumen, ketika diisi hanya bungkusnya saja, tentu akan menjadi komplain yang sangat luar biasa. Pelanggan bisa akan lari, bisa kabur, dan ini harus disiasati. Kalau kita menggunakan sebuah sensor yang mahal, dipasang dengan infrared atau dengan inverter dan lain-lain yang sangat mahal tentunya, per satu mesin unitnya bisa habis belasan juta. Jumlah mesin produksi untuk bikin satu permen untuk pembungkusnya saja itu bisa sampai dengan satu pabrik bisa lebih dari 50 unit mesin, bahkan bisa sampai ratusan mesin. Kenapa? Karena memang memenuhi kuota jumlah yang besar. Kalau menggunakan biaya hanya untuk menghilangkan atau mengantisipasi terjadinya bungkus kosong, permen yang tidak berisi hanya bungkus saja, maka menghabiskan sampai dengan ratusan juta dan lain-lain. Kita berhitung nilai permen satu buah berapa harganya. Satu buah permen kalau di pasaran mungkin ada yang 502, 503, 1003, macam-macam. Tapi kalau permen sekelas yang biasa paling tidak itu 1003. Artinya harga permen masih sangat di bawah. Kalau dihitung dengan kapasitas inovasi hanya untuk mengantisipasi itu, sangat-sangat tidak reasonable. Kenapa? Tidak sebanding investasi yang harus ditanamkan dan problem yang akan terjadi. Sehingga harus dilakukan sebuah konsep bagaimana melakukan sebuah inovasi tetap bisa menjaga stabilitas tentang pengeluaran biaya. Dalam beberapa industri yang saya masuk di manufacturing, tentang cost reduction program atau pengurangan biaya, penurunan biaya dan lain-lain, tetap efisien dan efektif, tetap produktif. Nah, salah satu modelnya adalah membangun kreativitas. Salah satunya dengan keep it simple, stupid. KISS, ya. Hari ini kita akan bahas tentang KISS. Apa yang dilakukan ketika perusahaan permen tadi atau perusahaan kembang gula tadi mengalami hal yang demikian? Untuk mengantisipasi, setiap dari mesin yang ada hanya diberikan kipas blower. Kipas itu kipas yang cukup murah secara harga dibanding dengan harga unit mesin yang ada. Dan mesin yang ada itu ketika dipasangi dengan blower, maka bungkus-bungkus yang ada di permen itu, apa yang terjadi? Maka bungkus kosong yang akan keluar melalui proses untuk proses packing di berikutnya akan tertiup oleh angin kipas. Nah, proses melakukan ini merupakan satu proses yang merupakan biaya yang sangat murah di dalam cost reduction program. Sahabat sekalian, kami di Cuat Consulting banyak memberikan materi tentang manufacturing dan lain-lainnya, dan salah satunya adalah memang bagaimana melakukan cost reduction program dan inovasi-inovasi dalam pemesinan. Kalau kita bicara teknologi dengan investasi yang mahal, dengan duit yang banyak, itu sangat mudah sekali. Belikan sebuah sensor yang otomatis, harganya yang mahal, problem terselesaikan. Tetapi secara biaya, apalagi kalau itu bukan pelaku usaha besar yang investasinya atau duitnya tidak banyak, UKM misalnya, maka perlu berhitung ini berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan inovasi ini. Satu cerita yang pernah saya tulis di beberapa, dan saya juga mendapatkan dari beberapa pelatihan yang sebelumnya, misalnya kisah salah satu astronot ketika sampai di bulan, maka terjadi kemacetan. Ini sebuah cerita. Pulpen atau pen yang digunakan atau pulpen yang digunakan tintanya terjadi kemacetan karena di sana tidak ada udara, kedap dengan udara. Apa yang terjadi akhirnya? Akhirnya yang terjadi ketika laporan dan lain harus hanya diingat melakukan pikirannya. Lalu dilakukanlah sebuah rapat besar.
Dan rapat ini luar biasa dihadiri para teknokrat, para ahli-ahli yang luar biasa, yang mereka bayarannya, gajinya luar biasa. Artinya untuk meeting 1 jam saja memutuskan masalah ini ternyata sesuatu yang sangat besar investasinya. Dan teman-teman perlu tahu solusinya apa yang akhirnya terjadi. Dari seorang engineer muda yang gajinya paling rendah, mereka ikut rapat, mereka mengusulkan yang bahkan mungkin bisa dibilang diledek oleh orang yang lainnya. Apa usulannya? Kita ganti saja dengan pensil karbon. Kenapa? Pensil karbon tidak terpengaruh dengan gravitasi, tidak terpengaruh dengan udara, kedap udara tetap bisa untuk menulis. Solusi yang tadinya dirumuskan oleh seorang teknokrat yang mereka sudah para dokter yang ahli bidang itu, ternyata dipatahkan dengan seorang engineer muda. Cukup hanya dengan 1 buah pensil. Keep it simple, stupid. Dan biayanya menjadi biaya yang rendah, efektif, efisien, produktivitas tetap terjaga. Satu kasus lagi yang sama dengan di pabrik permen ini, cerita saya juga pernah menulis beberapa, ini sering saya berikan di beberapa materi pelatihan yang di manufacturing untuk produktivitas manajemen. Perusahaan pabrik sabun yang melakukan selongsong, sabun dimasukkan dalam dus yang kecil, dia dikeluarkan dari produk. Ketika masuk di dalam proses quality control, inspektor tidak mungkin, karena sabun yang diproduksi sebuah perusahaan itu jutaan sabun, tidak sedikit tentunya. Kalau melakukan inspeksi dengan masing-masing satu orang melakukan inspeksi, tentunya biaya menjadi sangat mahal sekali. Apa yang harus dilakukan? Ternyata sama, cukup menggunakan dengan blower, ditiup dengan begitu kencang. Ketika sabun itu melewati depan blower yang tidak berisi sabun, maka dia akan terpental keluar dari line produksi. Akhirnya rejection yang karena sabunnya tidak berisi, yang selongsongnya hanya masuk melalui proses untuk proses berikutnya bisa terantisipasi. Keep it simple, stupid. Teman-teman, sahabat Cuat Consulting, tentu saja termasuk para klien semuanya, para alumni semuanya, tentu pernah mendengar sebuah kisah bagaimana nelayan Jepang mempertahankan ikan-ikan yang ditangkap di lautan ketika itu sampai dengan di daratan dan disajikan dalam restoran masih dalam keadaan yang segar. Apa yang dilakukannya? Tidak menggunakan inovasi yang luar biasa, tidak menggunakan penyimpanan yang luar biasa, ada ide-ide yang sangat kreatif. Salah satunya adalah ikan di dalam tangki ikan yang ditangkap oleh nelayan, dimasukkan ikan hiu di dalamnya. Ketika ada di dalam tangki itu, ikan selalu bergerak. Kenapa bergerak terus? Kenapa harus bergerak? Karena dia takut dengan ikan hiu. Ketika dia bergerak, ototnya terus tetap terlatih, sehingga ketika sampai dengan di daratan di Jepang sana menjadi fillet, apa yang terjadi? Oh, luar biasa, karena ternyata ikannya dalam kondisi yang sangat enak. Mereka tetap hidup, mereka tetap segar, karena biasanya walaupun dengan tangki yang sangat besar, kapal diisi dengan air yang banyak, ikannya di dalamnya biayanya lebih tinggi karena bahan bakar mengangkut solar yang lebih banyak untuk kondisi daya tampung sebuah kapal. Tapi ini bisa terjadi dengan hanya menempatkan hiu kecil. Dan ini salah satu bagaimana ketika problem solving dalam sebuah lini usaha kita, bisnis kita, ternyata ada yang namanya keep it simple, stupid. Bahkan seorang yang sangat bodoh sekalipun, dalam arti mohon maaf saya katakan bodoh, yang secara logika dan penalaran secara teknikalnya tidak mengetahui secara detail, ilmunya tidak begitu, pengetahuannya tidak terlalu luas, bisa memahami bahwa keep it simple, stupid, sebuah yang luar biasa. Kasus lain di perusahaan makanan juga, produksi kecap. Suatu saat kecap itu ternyata pasarnya bukan menurun, tapi pasarnya stagnan, ingin meningkatkan penjualan. Ketika ingin meningkatkan penjualan, salah satu ide yang keluar adalah bagaimana ketika seorang pakai kecap, dari botol dituangkan pakai kecap, dia berlaku boros. Artinya apa? Sekali tuang kecap, maka akan keluar banyak, sehingga kecap menjadi boros dan orang akan repeat order, repeat lagi, beli lagi. Rapat mengundang para teknokrat, para engineer, research and development, diundang semuanya membahas apa yang dilakukan. Dari konsep bagaimana emulsi yang digunakan, formulasi yang digunakan, kekentalan diukur dengan rupa, bagaimana dengan suhu berbagai macam, biayanya luar biasa, teknologi. Ketika dilakukan gugus kendali mutu, GKM, ketika mereka melakukan quality circle, ya, jadi ada quality kelompok, mereka melakukan gugus kendali mutu bersama-sama. Ada satu orang operator yang menyeletuk, dan itu operator bau. Gak usah repot-repot, besarkan aja lubangnya. Dan benar, ketika kecap ini diproduksi dengan ukuran lubang yang lebih besar, ternyata pasarnya setelah beberapa bulan berikutnya kelihatan sekali peningkatannya, tidak stagnan lagi. Kenapa? Karena seorang yang pakai ketika tadinya satu kali melakukan
menumpahkan kecap itu hanya sedikit, ketika lubangnya diperbesar maka dia akan menjadi keluarnya lebih banyak. Dan apa yang terjadi? Karena di rumah stoknya habis, dia datang ke supermarket stoknya habis, dia akan order ke gudang distributor habis, maka dia akan order ke tempatnya perusahaan, sehingga ternyata perusahaan bisa meningkatkan omset dengan keep it simple stupid. Sahabat Cuat Consulting, ternyata banyak sekali problem-problem dalam bisnis kita, usaha kita, yang ternyata kita kadang-kadang berpikir begitu pelik luar biasa, berpikir dengan investasi teknologi yang begitu luar biasa, tapi sebenarnya banyak sekali ide-ide yang sederhana. Saya pada minggu kemarin, saya bertemu dengan Profesor Jarwati. Beliau adalah salah satu mantan rektor dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan saat ini beliau menjabat menjadi salah satu komisaris di PT Sritek di Solo. Perusahaan tekstil yang sangat besar, mengekspor berbagai macam pakaian militer ke hampir seluruh negara di dunia ini. Beliau salah satu komisarisnya. Yang ditulis beliau sebagai guru besar pada waktu itu apa? Sederhanakan. Karena problem di sekarang ini ternyata banyak orang yang tidak berpikir sederhana, tidak bertindak sederhana, dan tidak mencari solusi dengan cara yang sederhana. Dan itu yang sekarang terjadi. Baik sahabat semuanya, karena pagi ini saya sudah berbagi video dengan Anda. Dengan video ini saya yakin di lini bisnis Anda, UKM, UMKM atau apapun, atau perusahaan besar Anda, banyak hal yang bisa dilakukan dengan keep it simple stupid. Di rumah tangga jangan lupa lakukan juga. Anda punya sabun pembersih muka, Anda punya hand body, Anda punya pasta gigi dan lain-lain, setelah habis tidak bisa dikeluarkan, pencet-pencet nggak dikeluarkan, coba Anda potong botolnya kira-kira 2/3 tinggi botolnya, dan lihat ternyata masih akan banyak sekali, mungkin bisa 20% isi dari botol atau wadah atau dari cup tersebut ternyata masih bisa diberdayakan. Salah satu keep it simple stupid di dalam rumah tangga gunakan. Kenapa? Karena kita sekarang ini harus juga bersama-sama menjaga pengeluaran, memperbanyak pemasukan, karena saya yakin kita semua ingin lebih sukses, lebih berinvestasi yang lebih besar lagi. Baik sahabat semuanya, dengan NLP Smart Indonesia, dengan Cuat Consulting, karena kami melayani dengan berbagai macam materi manufacturing, productivity management, berbagai efisiensi bisa kita lakukan, cost reduction program, gugus kendali mutu, leadership, management, berbagai macam yang bisa kita bawakan. Tentunya tak segan lini bisnis Anda perlu bantuan kita, silakan boleh kontak langsung dengan saya, dengan Ian Subianto, dengan Cuat Consulting. Anda bisa menghubungi nomor saya di 0812 261 0050. Oke, saya ulang sekali lagi, Anda bisa menghubungi nomor saya langsung di 0812 261 0050, dan saya yakin Anda akan bersama dengan perusahaan-perusahaan Anda mengikuti perusahaan-perusahaan sebelumnya yang sudah bersama-sama dengan kami di Cuat Consulting untuk memacu productivity manajemennya, untuk memacu produktivitas kerjanya, efisiensinya, dan bagaimana membuat perusahaan Anda lebih berdaya. Bagaimana Anda sebagai UKM, pebisnis, pengusaha UKM, Anda bisa lebih jaya dan lebih luar biasa. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Salam dari Cuat Consulting, jaya dan sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.